Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom aleichem Shem Hamashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Anaknu meyuchadin. Kita ini sangat istimewa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita yang muncul di kolom komentar channel Injil Kabar Baik Habaget. Pertanyaan mereka Bapak Ibu, mengapa umat Kristen menyembah Yesus Kristus? Mengapa umat Kristen menyembah Yesus Kristus? Saya sudah tulis Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan kita akan menjawab. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik dari iman kekristenan maupun orang yang tidak percaya kepada Yesus menganggap penyembahan apapun selain Tuhan sebagai dosa yang sangat besar. Baik umat Kristen maupun umat-umat yang lain sangat setuju bahwa ketika kita menyembah bukan kepada Tuhan, maka itu adalah satu kesalahan atau satu dosa yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita harus bertanya dulu. Yang pertama, siapa yang menciptakan bumi beserta isinya dan juga langit beserta isinya? Siapa yang tidak berdosa? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang dapat mengampuni dosa? Yang keempat, siapa yang dapat menentukan siapa boleh masuk surga? Pertanyaan yang kelima Bapak Ibu, siapa yang layak disembah? Jawaban daripada 5 pertanyaan itu, jawabannya pasti Tuhan. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu pasti setuju, jawabannya adalah Tuhan. Nah, 7 alasan mengapa umat Kristen percaya kepada Yesus, 7 alasan kenapa umat Kristen menyembah kepada Yesus. Mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama sekali, Yesus menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita. Alkitab menjawab dalam Kolose 1 ayat 16, sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Yesus Kristus lahir suci, tidak pernah berdosa, dan bisa menolong kita mengatasi dosa. Itu adalah Yesus Kristus. Di mana tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Dia yang tidak melakukan dosa, tidak pula ditemui tipu muslihat pada mulutnya. Sedangkan kita ketahui Bapak Ibu, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mulai dari Adam sampai tahun 2020 ini, yang namanya manusia pasti ada benih dosa. Pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan kesalahan dan dosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak kita dapatkan orang tersebut tidak melakukan dosa. Pasti orang itu melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi sebagaimana saya bacakan tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, di mana kita dapatkan bahwa kita jumpai ayat itu di mana di situ dikatakan Yesus Kristus tidak kita temukan kesalahan dan tipu muslihat dari mulutnya, pada mulutnya Yesus. Siapa Dia? Kenapa Dia begitu suci?
Sedangkan manusia-manusia lain ada kesalahan, ada dosa. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak kita jumpai satu dosa pun yang dilakukan oleh Yesus. Dan tidak kita jumpai satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus tipu muslihat. Sedangkan manusia lain, Bapak Ibu tahu sendiri, yang namanya manusia. Lalu kenapa Yesus? Dia orang yang suci, tidak pernah berdosa, dan bisa menolong kita mengatasi dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus pernah menerima penyembahan, ibadah, dan tidak menolaknya. Dia tidak pernah menolak penyembahan. Dan mereka yang ada di dalam perahu, di dalam Injil Matius 14 ayat 33. Dan mereka yang ada di dalam perahu seraya datang. Mereka menyembah dia sambil berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Mereka menyembah dia. Mereka siapa? Mereka para murid. Menyembah siapa? Menyembah Yesus. Apakah Yesus menolak penyembahan itu? Apakah Yesus mengatakan, jangan kamu sembah aku? Apakah Yesus menghardik mereka ketika mereka menyembah Yesus? Sekarang kita melihat dalam Yohanes 9 ayat 38. Dan dia berkata, aku percaya Tuhan. Dan dia menyembah kepadanya. Siapa Yesus? Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Yang keempat, semua malaikat menyembah Yesus Kristus. Dan lagi, ketika dia membawa putra sulung itu ke dalam dunia ini, dia berkata, maka hendaklah seluruh malaikat menyembah kepadanya. Di mana tertulis? Di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sehingga ketika muncul pengajar-pengajar palsu, muncul pertanyaan-pertanyaan, jawab berdasarkan apa kata firman. Jangan menjawab berdasarkan apa kata pikiran kita, tapi jawablah berdasarkan apa kata firman. Kenapa berdasarkan firman? Karena firman tidak pernah salah. Sedangkan pikiran kita, pikiran yang selalu punya salah. Pikiran kita didapatkan ada celah. Sedangkan firman tidak ada celah. Makanya firman Tuhan itu adalah firman kalam Tuhan itu sendiri. Sedangkan kalam Tuhan tidak mungkin salah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kelima, Yesus Kristus menjadi hakim pada hari penghakiman. Saya ulangi, Yesus Kristus menjadi hakim pada hari penghakiman. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 5, di situ ditulis, merekalah yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Dia menjadi hakim, baik bagi orang yang hidup maupun bagi orang yang mati. Siapa dia? Sehingga dia dikatakan hakim yang adil. Bukankah hakim yang adil itu hanya Tuhan? Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang punya keadilan. Keadilan yang sebenarnya hanya ada di dalam genggamannya Tuhan. Tetapi Yesus Kristus, dia menjadi hakim yang adil. Dan dia menjadi hakim pada hari penghakiman. Atau lebih tepat di hari akhir nantinya. Nah yang keenam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus sudah mengampuni dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia berkata kepada wanita itu, dosa-dosamu telah diampunkan. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu?
Nabi-nabi yang lain, manusia-manusia yang lain tidak berani mengatakan dosamu diampunkan. Tetapi Yesus menjamin bahwa kamu dosamu telah diampuni. Siapa yang ada di dalam diri Yesus ini? Bahwa manusia yang kelihatan itu, roh yang ada di dalam dia itu siapa? Sehingga dia berani mengatakan dosamu diampuni. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Yang di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus menjamin surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Apakah nabi-nabi yang lain, manusia-manusia yang lain, orang selain Yesus, beranikah mereka menjamin surga bagi orang lain? Tidak. Kenapa? Karena kita merasa, saya misalnya Bapak Ibu, saya tidak berani menjamin bahwa saudara masuk surga. Kenapa? Karena saya pun orang berdosa. Tetapi Yesus Kristus, dia menjamin semua orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh jaminan keselamatan. Menjamin surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Di mana tertulis? Ada tertulis di dalam Alkitab. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, aku telah menulis hal-hal ini kepada kamu yang percaya kepada nama Putra Elohim, supaya kamu mengetahui bahwa kamu memiliki hidup kekal, dan supaya kamu percaya kepada nama Putra Elohim. Jelas Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus Kristus sama dengan Tuhan. Makanya umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sedangkan umat-umat yang lain kenapa tidak percaya? Mempertahankan ego. Maka tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau saran saya, boleh Anda tidak percaya kemanusiaannya, tetapi lihat dan percayalah apa yang sudah dia lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Yesus bisa melakukan. Kenapa? Silahkan dijawab sendiri Bapak Ibu. Jadi sangat jelas, Yesus Kristus juga sama dengan Tuhan. Berarti umat Kristen tidak salah ketika mereka menyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, pelajarilah keilahian Yesus Kristus. Yesus melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang di luar akal pikiran kita manusia. Tetapi Yesus bisa melakukan itu. Jadi pengikut Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah Tuhan sendiri. Menurut Alkitab, bukan menurut pikiran manusia. Menurut Alkitab itu tidak salah dan bukan dosa. Kita ingin semua orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan belajar ayat-ayat suci dan mempertimbangkannya sendiri. Lalu minta Tuhan yang Maha Pencipta untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Shalom alaikum b'Shem HaMashiach. Salam Aki. Bapak Yahweh memberkati saudara semuanya. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.